Itu besar di sini. Nah, tapi ini saya akan bahas sumber kekuatan dari Nika akhirnya terungkap. Apakah mungkin dia adalah ras raksasa dan akan mempunyai senjata di akhir serial nanti? Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Stories, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Pastikan sebelum kalian komen atau cuma baca judul doang, kalian tonton video sampai habis agar tidak tersesat seperti Babang Zoro. Nah, kali ini kita akan bahas lagi nih One Piece Road to Love Tale volume terakhir, yaitu volume keempat. Dimana volume 3 lalu sudah pernah saya bahas di video ini nih. Jika kalian penasaran, ya memang sih tidak saling berhubungan, tapi informasi yang diberikan di sini sudah terkonfirmasi oleh Oda Sensei dan cukup padat juga. Dan kali ini adalah edisi terakhir dari serial Road to Love Tale karena chapter terbaru 1054 sudah rilis. Ya, di bagian ini, Oda hanya memberikan kita bounty-bounty dari 100 juta berry ke atas saja nih. Dimana untuk top 10-nya, ya kita udah tahu lah ya. Dan kalian pun bisa lihat sendiri untuk orang-orangnya. Dimulai dari Roger yang pertama, lalu Shirohige, Kaido, Big Mom, Shanks, Three Hopes Generation, Luffy, Torao, dan Kid, lalu juga Kurohige. Dan ternyata si ganteng kita, aka Albert atau King, dia masuk ke top 10 dengan bounty di 1,39 miliar berry. Untuk ini kita memang sudah tahu dari databook atau favorite card yang sebelumnya. Dimana mungkin beberapa hal yang menarik yang ada di sini menurut saya adalah akhirnya kita mengetahui bounty dari Marco secara pasti ada di angka 1,374 miliar berry. Bounty-nya berada di antara Queen dan King. Yang di sini juga kita mengetahui bounty dari Oars ada di angka 550 juta berry yang sama dengan S yang terhitung sangat besar juga ya. Lalu juga legenda masa lalu alias Don Chinjo punya bounty 540 juta berry pun diberitahu di sini yang wah ini gede juga ya bounty dari Chinjo. Dan Izao dia memiliki bounty 510 juta berry yang menurut saya cukup tinggi. Dimana Komandan 1 atau Marco di 1,347 miliar berry dan langsung ke S Komandan kedua di 550 yang menurut saya perbedaannya cukup jauh juga. Untuk Jozu yang ketiga kira-kira berapa ya bounty-nya? Di sini kita juga mau tahu bounty dari Edward Weevil yang ada di angka 480 juta berry. Dimana sisanya sampai ke 100 juta bisa kalian lihat sendiri lah ya karena ini sangat banyak sekali jika disebutkan satu persatu. Mungkin beberapa yang akan saya highlight adalah bounty dari trio kembar Oven dan Daifuku di angka 300 juta yang jauh lah dengan kembaran satunya yaitu Katakuri yang menyentuh 1 miliar berry. Tapi yang buat saya kaget adalah bounty dari Sai, yaitu salah satu armada besar bajak laut tepi jerami kita. Dia ternyata memiliki bounty juga dong dan besar sekali di angka 210 juta berry. Yang wah ini gila banget lah, yang bahkan Orlumbus juga dia punya bounty di angka 148 juta berry yang besar-besar ya bounty dari armada kapten kita ini. Nah, beberapa karakter yang menurut kita bakal punya bounty yang sangat besar ini, tapi belum ada di sini, akan ada tunjukkan nanti ya, karena di sini diberikan notes juga akan hal tersebut. Legenda tiap era, pembubaran Shichibukai, angka besar untuk mereka akan diberitahu di cerita nanti. Semakin penasaran. Bounty dari Rox, Rayleigh, Dragon, Buggy, dan Mihawk. Kita masuk ke bagian inti dari volume ini, yaitu Gear 5 Luffy aka Nika. Dimana sepertinya konsep ini sudah cukup matang ya oleh Oda dari bentukan tidak banyak berubah dari segi sketsanya. Tapi satu yang perlu kita perhatikan dari kotak ini, di mana sumber kekuatan dari Nika adalah kemampuan untuk mengontrol imajinasinya. Dan contoh Impel Down Awakening Zoan yang kita ketahui sudah menjadi bukti jelas terkait perubahan dari Awakening Zoan ini. Di mana sisi alami dari Zoan tersebut mengonsumsi pemakannya, yang dalam kata lain kita lihat ada sedikit perbedaan kan pada kepribadian Luffy ketika dia di mode Awakening-nya. Karena itulah yang benar-benar terjadi, mengingat kata-kata dari Gorosei juga dan volume 3 lalu bahwa Zoan memiliki will of their own.
Yang menarik tadinya Oda mau membuat kemampuan awakening-nya Nika dapat memenangkan seseorang yang mungkin artinya sangat ambigu, tapi mungkin kasarnya bisa kita bilang dia dapat mengontrol orang atau cuma jadi pengikut secara sementara saja yang akhirnya dia coret karena ya jelaslah itu sangat tidak masuk akal. Dan ini adalah sketsa dari bentuk Luffy di Gear 5-nya yang lihat beberapa hal jelas seperti Smile, Nika, Sun God, Awakening. Itu adalah hal-hal yang sudah kita ketahui terkait perubahan dari Luffy ini. Yang foreshadow Oda terkait Nika ini sudah pernah saya bahas di video ini yang viral sekali sampai 700.000 viewers. Tapi ada satu yang menarik dari kata-kata di sini di mana Oda menunjukkan kata giant atau raksasa. Apakah membuat Luffy menjadi raksasa atau giant ini yang notabene itu bukankah ras Elbaf adalah hal utama yang sudah Oda rencanakan. Dimana saya punya pembahasan menarik terkait Elbaf ini. Setelah pembahasan Nika ini selesai ya, kita bahas bareng. Dan ini juga ternyata yang menjadi alasan kenapa Luffy, orang-orang di sekitar, dan musuhnya ikut berubah jadi seperti mainan itu. Karena katanya ketika dia di mode Nika, di sini kemampuannya dapat merubah pertarungan dari hanya logika normal saja. Dan dari sini terjawab juga jika Sun God itu sebutan untuk mereka yang percaya adanya pejuang legendaris yang dapat menyelamatkan budak. Dan Nika adalah namanya. Karena di sini kita melihat tanda kutip di tulisan Sun God ini. Yang lagi-lagi ini cukup jelas ya, itu bukanlah satu kesatuan dan jangan juga mengartikannya secara literal. Jika Sun God atau Dewa Matahari ini memiliki kemampuan layaknya matahari, ini tidak seperti itu ya. Sudah pernah saya bahas juga lah di video terpisah. Dan yang menarik dikatakan di sini, semakin banyak dia ketawa, semakin kuatlah kemampuannya. Bukankah ini mengingatkan kita seperti kata-kata dari Kaido kepada Luffy, semakin sulit keadaan, senyummu akan semakin lebar. Sesuatu paralel yang sangat luar biasa lagi-lagi dari Oda Sensei. Di sini juga sudah disketsakan terkait pertarungan akhir Luffy versus Kaido saat duel di atas Onigashima, di mana tangan raksasa Luffy plus Kaido di magmanya. Oh ya, setelah saya baca ulang juga, ada banyak yang miss nih terkait clash di antara kedua orang tersebut. Adakah yang sadar, awalnya kita melihat tangan Luffy yang segede pulau Onigashima dan Kaido yang jauh lebih kecil. Tapi tiba-tiba Kaido yang awalnya kecil langsung jadi gede seperti itu ya, dan bisa seimbang dengan tangan Luffy. Dan jika kalian perhatikan lebih detail lagi, Kaido dia melapisi tubuhnya dengan magma atau api, dan dia membuatnya menjadi jauh lebih besar yang ini miriplah seperti Susanoo. Alias Kaido asli atau Kaido kecil, dia ada di dalam lapisan luarnya tersebut. Yang jika kalian lebih jeli, kan di sini bisa melihat nih, ada Kaido naga asli yang lebih kecil, dan naga besar ini hanyalah semacam armor yang Kaido buat. Makanya saat mereka clash, kok tangan sebesar pulau yang Luffy bentuk jadi sama nih bentuknya dengan Kaido, karena Kaido membuat armor yang sangat besar sekali yang wah ini gila banget. Dan ini nih yang paling menarik menurut saya dari volume terakhir tersebut. Di sini Oda berkata terkait Luffy sebagai Monkey God atau Dewa Monyet dan ada Hanoman atau Hanuman di sini. Itu akan menjadi clue yang sangat besar buat Luffy terkait kemampuannya di masa depan. Apalagi jika ada hubungan dengan monyet yang menjadi marga depan dari Luffy yaitu Monkey. Nah, di mana hal menarik yang saya temukan adalah ingatkah kalian adanya topi jerami raksasa di depan Imu di Mary Joyce? Di situ banyak sekali yang langsung berteori jika Joy Boy dulunya adalah ras raksasa atau Nika atau apapun itu. Tapi oke lah, itu adalah poin pertama yang kita dapatkan jika Joy Boy adalah raksasa, mengingat topi jeraminya pun sangat besar. Lalu coba kalian ingat-ingat lagi siluet Nika yang Oda tunjukkan kepada kita pertama kali. Ya, siluet itu sangat mirip sekali dengan Luffy, terutama ketika dia berada di mode Nikanya dan bukan ketika awal dia baru berubah. Tapi yakin nih mirip semua, tentu saja tidak 100% mirip dong, karena ada kurangnya yang tentu saja kalian juga bisa lihat dengan jelas. Di siluet Nika yang asli, dia membawa senjata, dan itu adalah senjata tombak dengan ujung yang cukup unik seperti itu. Dan jika kembali lagi kita sudah mendapatkan 2 poin yang luar biasa. Pertama adalah Joy Boy adalah ras raksasa atau Elbaf. Yang kedua adalah Nika, dia menggunakan semacam tombak. Yang jika kita gabung, bukankah itu adalah Elbaf dan tombak atau Spear of Elbaf? Benar, ini pun sebenarnya term yang berkali-kali diucapkan di serial One Piece ini, mulai dari Hajrudin yang berkata tombak terkuat dari ras raksasa Elbaf,
Lalu juga Big Mom yang berkata Elbaf Spear juga. Bukankah itu sangat-sangat mencurigakan sekali, harus diulang berkali-kali? Apa jangan-jangan nanti Luffy akan menggunakan senjata tambahan dan itu adalah tombak Elbaf ini? Mengingat orang-orang hebat lainnya seperti Roger, dia punya senjata yang masuk golongan Saijou Owazamono atau 12 pedang terbaik di dunia. Untuk pedang Roger dia memiliki nama S, lalu juga untuk Shirohige dengan Murokamugiri yang masuk ke 12 pedang terbaik di dunia juga. Dan jika kita lihat juga ada tombak loh di situ, jika itu akan menjadi senjata Luffy, maka bukankah akan sangat pas sekali senjata Luffy juga akan masuk ke golongan 12 pedang terbaik di dunia. Nah, kira-kira kalau menurut kalian gimana nih? Coba tuliskan pendapat kalian ya di kolom komentar. Nah, lalu buat kalian para pecinta duo idiot kita, yaitu Luffy dan Zoro, sedang ada promo menarik nih dari DNM Merchandise. Dimana untuk pembelian sepasang kaos Luffy dan Zoro ini sedang ada diskon parah dari harga awal 300.000 langsung dijebret menjadi 200.000 saja. Dan jika kalian ingin membeli satuan Luffy saja atau Zoro saja, harganya pun sedang didiskon menjadi 120.000 dari 150.000. Dan tentu saja untuk pembelian kalian sudah bisa menggunakan COD, kalian pula akan mendapatkan gratis biaya kirim, serta masih banyak voucher menarik juga yang bisa kalian gunakan. Nah, buat kalian pingin, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video ya. Kalian bisa pesan melalui Tokopedia, Shopee, atau WhatsApp. Paskan buat kalian para wibu yang tidak pede dengan outfitnya, yuk tingkatkan status wibu kalian dengan DNM Merchandise. Nah, seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.